Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali berjumpa dengan saya Firas Bizi, yang insya Allah kita akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan para pemirsa dengan program spesial Dakikoh, yang insya Allah kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal menarik dan bermanfaat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu wabarakatuh. Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa para pemirsa. Amin. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua segala kebaikan, Amin. Amin. keberuntungan di bulan Amin. Ramadan dan kemudahan Amin. dalam beramal baik di bulan Ramadan. Amin. Begitu juga dengan Buya sekeluarga. Insya Amin. Allah. Amin. Allah amin. Baik Buya, langsung saja ini kita masuk ke pertanyaan Buya. Baik. Episode-episode sebelumnya Buya pernah berbicara mengenai tasawuf. Namun tanda-tanda atau ciri-ciri hamba yang bertasawuf itu seperti apa sih Buya? Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ya, dikembalikan kepada definisi tasawuf. Tasawuf adalah, atau makna tasawuf, ilmu tasawuf tadi. Ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Maka kalau seorang sufi itu adalah harus dia itu berusaha untuk membersihkan hati, memerangi hawa nafsunya. Kalau ingin melihat tanda-tandanya, ya tanda-tandanya dia sukses di dalam membersihkan hati dan juga di dalam memerangi hawa nafsu. Sehingga tampak dalam perilaku zahirnya, dia bukan orang yang suka prasangka buruk, tidak pernah gunjing orang, tidak pernah merendahkan orang lain, baik secara terang-terangan atau secara tersirat ya. Jadi, biarpun kadang-kadang itu sufi palsu bisa ngomong, kita harus jangan sampai kita menjadi orang yang merasa lebih baik dari yang lainnya. Tiba-tiba ngomong, kita ada yang kelompok baik seperti kita ini nah ini kan halus seperti kalau kelompok macam. Artinya tasawuf itu memang sudah mendarah daging dalam dirinya. Tasawuf itu adalah mungkin tasawuf sufi yang sesungguhnya. Kalau kita mutasawwif yang berusaha untuk menjadi ahli tasawuf, terlalu tampak kekurangan-kekurangan yang masya Allah ya, banyak banget kalau kita ini. Cuman sufi sesungguhnya seperti itu, sampai dikatakan latifa bi qalbihi, kalau seandainya hatinya itu dibongkar, dibuka di depan orang, sudah nggak ada perubahan antara zahir batinnya. Jadi sufi itu ada tampak dia. Tambah sufi adalah tidak hubud dunia, tapi cinta umat, penuh kasih sayang. Kalau berbicara, karena sufi itu adalah ya wali dekat kepada Allah, lesannya terjaga, tidak bikin orang masalah. Kan ada orang ngomong sedikit jadi masalah, kan begitu? Nah, kan tapi omongannya jadi nyejukkan, jadi damainya orang, tidak membuat perselisihan. Ini adalah ciri-ciri tasawuf, ciri-ciri sufi. Kemudian juga penyabar, dia tidak ngedendam sama orang lain. Banyak itu ciri tasawuf. Bisa dilihat dari cerminan akhlak begitu ya? Ya akhlak, karena tasawuf itu membenahi akhlak. Dan akhlak itu dari batin yang sesungguhnya. Bukan basa-basi sosial ya. Karena selama bisa jadi akhlak itu memang orang kelihatan kalau di depan layar televisi beginilah ibaratnya, atau di mimbar, Masya Allah, atau di kalangan khusus dengan orang kelihatan betul-betul sedang dengan Allah seperti. Tapi kadang-kadang di luar sana sudah hilang itu semuanya. Berarti tasawuf action itu. Tapi dohir tasawuf memang harus kita cari. Maksudnya berakhlak dengan gayanya ahli tasawuf perlu. Tapi hakikatnya dari batin yang dibersihkan tadi. Ini tasawuf. Maka ilmu paling penting sih dikatakan ilmu fardu ain di atas fardu ain. Jangan sampai kita tidak bertasawuf. Ini. Dan tasawuf itu hakikat. Enggak cukup orang baca kitab Ihya Ulumuddin balik-balik, itu teori tasawuf. Sekarang mutasawuf yang menempuh jalan tasawuf untuk sampai derajat sufi, ini luar biasa, ini mujahadah, memerangi hawa nafsu dan berlatih. Sehingga sampai mereka itu benar-benar seperti wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Diganggu sama orang, dia bisa menahan amarah, bukan bahkan dengan orang yang sangat dicintai pun tidak akan membicarakan. Misalnya dia diganggu oleh seseorang, dia hanya mengadu kepada Allah, berikan kebaikan kepada dia, atau ya Allah, tidak pernah dia membuat orang lain bermusuhan dengan dia. Contoh begini, kalau ada orang ganggu saya, sebaiknya nyaci, saya lah nyaci. Nggak perlu lah, atau menghasut dan sebagainya. Misalnya, ya seorang sufi itu yang tampak kasih sayangnya.
mendoakan dia. Bahkan mungkin kalau itu salah mendekati dia. Bukan menghindar, menjauh, ya sufi palsu menjauh dari umat Nabi SAW. Misalnya diajak misalnya ya gara-gara marah, mungkin karena dia merasa sudah disufikan, diwalikan, itu ada orang nggak nerima dia saja, nggak percaya sama dia, marah. Kalau sufi nggak akan marah dengan yang tidak percaya. Apalagi mengkritisi dia, apalagi nggak akan marah, karena apa? Yang ada di hatinya kasih sayang sesungguhnya. Nggak mungkin, wah ini nggak ada itu semuanya. Bahkan mungkin dia tuh, wah ini kurang ajar sama saya. Tidak. Seorang sufi tidak pernah merasa dikurang ajari. Bahkan kalau ada orang punya sifat tidak baik dengan dia, khawatir kalau dia kena bala dari dia. Karena dia sudah dekat, ya Allah, jangan. Dia ganggu saya, ya Allah. Jangan sampai dia kena musibah, ya Allah, dan sebagainya. Jadi sufi itu memang hakikat yang harus dirasakan di hati. Bukan di panggung ya. Bukan di mimbar begini, bukan. Ini kita kan ngomongin kita. Kita belum jadi sufi, belum. Cuman kita itu membicarakan begini agar punya keyakinan, kan bahasanya ilmu tasawuf, ilmu penting. Agar kita bisa mau masuk ke sana. Kita masih belajar ilmu tasawuf. Kita ingin jadi seorang sufi yang sesungguhnya. Akan tapi jangan sampai sufinya sufi action nanti. Jangan sampai gaya. Sufi itu, karena tasawuf itu adalah satu pohon rindang, kendaraan mewah. Ini orang pengen masuk ngaku-ngaku sufi. Di samping akhirnya dia karena nggak punya bekal ilmu dan sebagainya menjadi penjahat tasawuf. Sehingga tasawuf yang mewah ini semua orang pengen masuk di dalamnya. Apa kira-kira kalau semua masuk di dalamnya? Ya nggak pakai seleksi, seolah-olah begitu. Sehingga tampak di luar itu ada tasawuf. Tasawuf kok model begini nih. Tasawuf sombong, tasawuf marah, tasawuf dendaman, tasawuf mencaci, tasawuf ini. Ini apaan tasawuf? Sampai kita mendengar dengan telinga sendiri, tidak ada torekoh yang paling benar kecuali torekoh kita ini. Sambil ngangkat suara, loh torekoh yang lain bagaimana? Yang torekoh yang ini ajib, torekoh kita ini ajib. Tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan torekoh ini. Sebuah contoh saja ini. Sufi nggak begitu, langsung gua runtuh dia dari derajat ketasawufan. Nggak akan loli semacam itu. Dia akan selalu husnudon. Dia mengatakan, aku punya cara mendekatkan diri kepada Allah sesuai yang aku ambil dari guruku. Tapi dia punya guru. Dia mungkin saja sampai kepada Allah lebih dulu. Nggak akan mengeklaim dirinya yang paling. Ini sekarang tasawuf katanya guru torekoh. Antara torekoh, antara guru tukang zikir, guru zikir ini, guru zikir ini nggak tegur siapa. Rebutan jamaah. Sufi mana itu? Bahkan tidak tegur siapa, kakak adik. Jadi kalau datang ke abangnya, adiknya nggak ada. Kalau adiknya, abangnya nggak ada, begitu. Ini kan problem tasawuf model apa yang semacam ini. Jadi maksud kami itu apa? Tasawuf itu sesuatu yang mulia. Jangan pakai dikit-dikit atas nama tasawuf sementara kita ngerusak gaya tasawuf. Apalagi sudah masuk hayal apa ya nih, perbincangan yang berat-berat sehingga orang tidak mengambil faedah, malah jadi sebab perselisihan. Atau tadi tasawuf hanya kita jadikan kendaraan untuk sampai kepada pesanjungan orang. Sebab kalau sebagai nama tasawuf, orang sudah, karena dia akan menyampaikan kepada siapa? Allah. Siapa yang tidak terkagum-kagum dengan model begitu? Tapi ingat, semua itu amanat. Dunia akan berakhir semuanya. Kalau tidak sampai, jangan sok mengatakan sampai. Jangan berpura-pura urusan tasawuf ini. Dan memang kalau seorang mengatakan, aku telah bertemu dengan baginda Nabi, nggak ada yang bisa membuktikan. Hanya perlu kejujuran seorang yang berkata, aku telah berbicara dengan Nabi Khidir. Ini perlu kejujuran. Urusan dengan Allah. Bahkan kalau orang tidak percaya pun, misalnya ada seorang dikatakan wali kutub sekalipun, dia mengatakan, aku telah bertemu dengan Nabi. Kita nggak percaya, nggak ada masalah kok. Karena dia sendiri bukan hujjah bagi siapapun. Karena apa? Urusan kelebihan yang Allah berikan pada seorang hamba itu, bagi wali itu adalah sir. Apa sir itu? Sesuatu yang dirahasiakan. Bahkan spesial antara dia dengan Allah. Bukan diobral. Setiap malam Senin aku ketemu Nabi Muhammad misalnya. Ya mungkin dia benar, akan tapi di saat dia mengobrol sir, sudah tidak menjadi sir lagi. Akhirnya mengundang apa yang begitu? Mengundang muridnya nggak pernah ketemu Nabi, ngaku ketemu Nabi, semua mulai makom-makom semuanya. Akhirnya sudah tasawuf sudah jadi bahan mainan untuk siapapun. Akhirnya apa? Di sana kasihan
Orang-orang yang tidak senang dengan tasawuf makin tidak senang dengan tasawuf. Maka kita ingin tasawuf yang jelas. Imam Ghazali bagaimana pembahasan tentang tasawuf. Bagaimana beliau mengantam tasawuf juga. Yang aneh-aneh itu. Baca Ghazali. Kemarin kita baca waktu itu Ayyuhal Walad, Masya Allah. Dihantam betul tasawuf yang dengan syatahat. Yang dengan turahat, yang hal-hal yang ini. Karena memang banyak dirusak oleh orang-orang semacam ini. Dan setiap zaman ada. Nggak tahu zaman ini kita kelihatan, memang kita tidak perlu mencari-cari seperti itu. Cuman kami masang rambu-rambu saja yang pernah dipasang oleh Imam Haddad, Imam Kusyairi, Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, kita pasang rambu-rambu itu. Itu namanya tasawuf. Tasawuf itu indah sekali. Kita rindu untuk masuk wilayah tasawuf yang sesungguhnya. Cuman ini kan berat ini. Waduh, bersihin hati bagaimana dicaci dan dimaki, malah mendoakan doa kebaikan. Ini kok berat banget nih. Aduh, ini bersihkan hati. Memandang semua seorang sufi yang sesungguhnya itu di hatinya sudah mendapatkan nur hatinya Nabi. Akhirnya cinta kepada semua. Cinta yang sesungguhnya. Bukan mencinta seseorang karena mengharap pemberian, sanjungan, jabatan. Oh enggak. Mencintai semuanya dengan cinta. Penuh dengan cinta. Hakiki. Katanya mencintai, atau marah dengan dia. Dendam dengan dia. Gara-gara apa? Dia nggak cocok dengan saya. Oh, dia tidak percaya kewalian saya. Dia nggak mengani. Dia mengkritisi kesalahan saya. Loh, kok ada dendam begini? Ya mana tasawuf, mana wali? Ini seperti itu. Jadi sampai dikatakan bahwasanya. Ini begini. Kalau seandainya berandai-andai. Seorang wali melakukan kesalahan secara zahir, biarpun batinnya adalah benar, dia nggak akan marah. Kalaupun orang semua menghujat dia. Karena apa? Dia akan bangga. Contoh, nggak tahu wali, melakukan satu zahirnya menurut manusia adalah salah. Padahal batinnya adalah benar. Kemudian orang menghujat semuanya. Apa yang ada pada wali? Hebat, ini pembela syariat Nabi Muhammad. Bangga. Bukan malah marah dengan menghujat. Loh, memang zahirnya salah. Ini syariat Nabi zahir. Batin pribadi. Lah sekarang digituin sudah malah, wah kayak kiamat. Kalau betul kisah Hallaj itu. Masalah keberadaan Hallaj itu. Yang menghukumi Hallaj dengan pedang syariat. Itu dianggap kekasih Allah. Wali. Biarpun pada akhirnya husnudzon dengan Hallaj. Makanya kalau seandainya Anda ini wali, wahai para kekasih Allah yang melaksanakan, Anda melihat wali melakukan kemungkaran, kalau Anda tidak ingkar, Anda pendusta dengan syariat Nabi. Justru kadang wali itu melakukan bentuk zahirnya kemungkaran untuk menguji orang ini bisa ingkar atau tidak. Bukan malah menakwili yang macam-macam, tafsir macam-macam, bukan. Agar muncul orang seperti dalam masa Hallaj memenggal lehernya. Ini jangan dibalik. Oh, jadi kalau tiba-tiba wali melakukan suatu tindakan yang zahirnya melanggar, di saat ada yang mengingkari, malah mengatakan, oh itu nggak benar, itu semuanya. Nggak begitu dong dalam urusan. Masih dia itu yang paling hebat dong dalam berhusnud. Bahkan ini bukan husnudon. Coba. Kalau misalnya, anggap sajalah saya, kalau contohkan orang kan nggak enak. Anggap saya sudah sampai wali. Kemudian zahir saya melakukan kesalahan. Yang zahirnya, mungkin zahir apa saya sekecil apapun melanggar syariat. Yang dikatakan haram menurut syariat. Biarpun mungkin waktu aku, tapi tak taunya ini contoh lah, contoh jangan dibengkekan. Kemudian ada orang ngingkari saya. Kalau ngingkari saya. Nah kalau di saat ada orang ngingkari saya marah dengan dia, saya bukan wali dong. Dia benar enggak waktu ngingkari saya? Benar dong, karena melihat saya melanggar syariat. Bahkan ini bukan masalah husnudon. Saya bukan. Dia itu benar ngingkari saya dengan perilaku saya. Ini harus dipahamkan dalam dunia tasawuf. Ya orang nggak main-main urusan tasawuf. Kadang-kadang malah kebalikannya. Yang mengingkari malah, oh ini melanggar, kamu tidak tahu hakikatnya, kamu belum sampai, kamu masih cangkang, kamu masih kulit, segala macam. Loh, mereka itu menjalankan syariat Nabi loh ya. Kalau memang ini wali beneran, bangga dong. Hebat dong syariat Nabi. Kan saya hal tertentu, keadaan tertentu. Tidak semua orang sampai kepada keadaan semacam ini. Nggak perlu saya menyalahkan orang di sana. Jadi tasawuf itu luar biasa. Lah ini loh pendidikan tasawuf. Bukan orang diajak melanglang lalu berhayal kemudian seenaknya sendiri dengan syariat, meredahkan syariat Nabi. Kalau seandainya
ada orang wali zahirnya melanggar syariat, ingkari dia. Maka wali itu akan bangga dengan Anda yang mengingkari. Karena apa? Anda telah membela syariat orang yang sangat dicintai wali tersebut. Dan pelanggaran wali tentang syariat tidak akan melanggar karena mungkin tadi dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, ya kan? Kemudian melakukan, mohon maaf, mungkin dia tenggelam pada kecintaan kepada Allah, kemudian dia mohon maaf melakukan hal yang haram apa sajalah. Dia oke, tapi setelah diingatkan dia akan insaf. Astagfirullahaladzim. Betul, itu salah yang aku lakukan. Biarpun di hadapan Allah tidak salah, bukan malah ente nggak nyampe. Ente makomnya belum nyampe. Wah, ini palsu begini, ini ngerusak syariat. Syariat Nabi Muhammad nomor 1. Jangan diganggu syariat Nabi Muhammad. Ini harus kita tegaskan masalah tasawuf ini, jangan main-main. Kita itu mau haddad, marah orang main-main tasawuf. Baik. Sedikit Buya, apakah tasawuf itu hanya ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau masalah kita paham makna tasawuf, seharusnya tidak hanya di ahli sunnah toh. Cuman orang itu kadang hawa nafsu. Dia mengingkari istilah tasawuf saja. Tapi sebenarnya dalam dirinya, dalam kelompok mereka ada tasawuf. Ini membersihkan hati, mana yang mengingkari? Makanya ini juga problem. Mengingkari istilah tasawuf. Dan memang kadang kita harus perlu maklumi. Kenapa sebagian mengingkari tasawuf? Memang ada pelaku tasawuf yang aneh tadi. Sebenarnya tasawuf adalah tadi. Memang pada zaman Nabi, istilah itu nggak ada pada Nabi SAW kan. Istilah itu kita terangkan kemarin itu. Akan tapi maknanya kan semuanya paham. Jadi yang tidak bertasawuf ya nggak benar beragamanya dong. Wong bahkan itu adalah inti membersihkan hati, belajar ikhlas bagaimana mengagungkan syariat, mengagungkan Nabi, mengagungkan Allah dan sebagainya. Ini kan tasawuf. Bagian baik dan sesama bagi semua umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan bagaimana kita bisa berlaku baik kepada siapapun, biarpun bukan umat Nabi Muhammad, termasuk dengan binatang, dengan ini tasawuf. Ya ini hakikatnya ada pada semua kelompok-kelompok yang ngaku kelompok beragama, semua rindu kepada tasawuf. Bahkan saking pentingnya tasawuf itu ilmu, semua agama yang mengerti makna kemanusiaan ada nilai tasawuf di dalamnya. Maknanya apa? Menghargai orang lain. Kan ada di agama lain pun begitu, seperti agama Hindu, Buddha, Nasrani dan sebagainya. Ada makna kasih sayang diajarkan kepada sesama. Itu kan hakikat yang ada di dalam hati seorang hamba agar kita bisa saling mencintai, menghargai, rindu kepada Allah, nggak menyakiti siapapun. Nah itu tasawuf. Cuman kadang sebagian orang memang tidak menyetujui istilah ini karena ada kebencian yang terpendam. Kalau sudah sufi, Masya Allah. Sampai menyifati, fulan hebat, cuman sayang dia adalah seorang sufi. Ajib. Sufi kok jadikan satu aib. Makanya saya pun tidak pernah ragu mengatakan, saya ingin mutasawwif. Ingin jadi seorang sufi. Belum, kalau sampai derajat sufi saya belum. Masih belajar, sufi itu makom. Itu dia lah, sufi-sufi, ya intisab. Kita berintisab. Kita pengen bersih hati kita. Ini sudah. Lah kita ngomong begini aja kadang-kadang harus kita bentengi hati kita. Jangan-jangan ini ngomong karena ingin mengkritisi orang-orang yang begitu. Ini salah juga. Kita menyampaikan kebenaran. Saya tidak mengatakan si fulan nggak ada. Kita ada hubungan. Kita tidak untuk justice menghukum fulan begini, itu yang berpura-pura itu sengaku Nabi, misalnya ketemu Nabi. Nggak ada hubungan. Ini hanya dari yang kita baca, yang kita pelajari, mungkin sekali kesalahan itu begini. Mohon kalau ada orang begitu, jangan dihubung-hubungkan saya dengan dia. Misalnya ada orang ngomong, wah ini Buya itu ngeritik itu Ustadz yang katanya setiap hari ngelihat Nabi. Oh enggak ada urusan itu. Saya hanya bicara tentang rumus bertasawuf ini. Oh Buya itu kayak ngomongin orang inilah yang suka Nggak ada saya ngomongin si A, si B, si C. Kita ini belajar, mohon. Maka dari itu, kalau kita belajar, jangan langsung dibawa ilmu kepada orang lain. Bawa ilmu kepadaku, dirimu. Kamu jangan begitu, gitu loh. Kamu jangan begini, saya jangan begitu, itu. Cuman kadang-kadang itu hati busuk itu langsung. Buya ngomong, wah ini ada orang sok makom-makoman ini. Wah dibawa, oh itu Ustadz itu tuh. Yang dimaksud Buya itu tuh. Belajar bersihkan hati kok kotor hati Anda ini bagaimana ini? Seperti itu, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Buya atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat Buya. Dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, pemirsa Al-Bahjah TV. Kita akan kembali berjumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan.
Bangga bersarung mangga.